Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Kenaksal Bramasta, saya dari UPBJJ Jakarta. Kali ini akan mengerjakan soal atau tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman basis desktop, mata kode dengan kode mata kuliah STSI 4201. Kali ini sudah saya salin ya, apa namanya, soalnya yang harus dikerjakan dan juga tunjuk pengerjaannya. Seperti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperhatikan dalam pengerjaannya. Eh, ya, di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa file yang bisa sesuai dengan apa yang telah ditugaskan pada petunjuk pengerjaan tugas ini. Gitu. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari menu item code. Iya, oke. Oke, semuanya sudah selesai untuk codingnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari kodenya. Yang pertama, sebenarnya kan ketika kita membuka aplikasinya, diekspektasikan bisa memuat menu ya. Nah, di sini saya sudah buat beberapa menu dan ada diskon juga. Cuma diskonnya mungkin, sebentar, mungkin diskonnya saya hapus saja dulu. Saya udah membuat beberapa apa predefine makanan dan minuman yang bisa kita coba langsung. Kita coba jalankan ulang. Tampilkan menu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, menunya sudah sama ya seperti yang ada di sini ya. Ketiau, nasgor, es teh, ringan, berat, dingin, kemasan. Ya, ketiau 700, skor 15.000 dan lain-lain. Terus mungkin yang pertama kali dicoba tambah menu item. Misalkan minumannya ditambah ada es teler. Harganya 7.000 atau jam 7.000. 6.500. Panas ya. Jika kita tampilkan aja menunya. Nah, di sini ada menu baru Stellar gitu. Nah, ini kan belum ada menu Stellar. Jika kita mencet menu keempat, simpan menu, file, maka otomatis nanti kita punya Stellar. Nah, seperti ini. Jadi Stellarnya sudah masuk ya. Lalu misalkan jika tampilkan menu udah tambah diskon, promo, saya mungkin buy one get one namanya. Diskonnya 15%. Di sini
saya memakai angka puluhan ya untuk langsung merepresentasikan besarnya diskon. Di sini saya memilih 15%, 15. Nah, itu persen diskonnya sudah ditambahkan. Kalau misalkan lihat ditampilkan menu, dia nanti akan ada seperti ini. Promo yang terlist, buy one get one. Diskon 15%. Lalu jika ingin menyimpan ya sama. Kita klik 4 atau misalkan jika kita keluar ya misalkan kita klik 4 ya. Terus disimpan. Di sini sudah tersimpan ya diskonnya. Lalu misalkan kita ingin terima pesanan 3, kita katakanlah kita mau beli nasgor jumlahnya 4 misalkan. Lalu aquanya 5. Jika sudah selesai. Nah, di sini kan muncul struk pesanan dengan nomor pesanan 1, 4 nasgor 60.000 dengan ini 5 aqua 15.000 karena kita mendapatkan diskon 15%. Jadi apa namanya? Kita mendapatkan diskon sebesar 11.250. Jadi yang total yang harus dibayarkan hanya 63.750. Itu terus mungkin manajemen referensinya sudah berfungsi sebagaimana yang dijelaskan pada soal. Lalu mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tentang kodenya. Pertama di sini kita punya abstraction menu, yaitu menu item. Yang dimana di sini isinya ada nama, harga, kategori dengan masing-masing ya seperti ini. Jika mau menambahkan menu item, masukkan nama, harga, kategori dan get nama ya. Ini setter dan getternya. Ini setter, ini getter untuk masing-masing. Lalu di sini ada penerapan polimorfisme. Nah, polimorfisme ini nanti akan di override ya oleh masing-masing child class yang menggunakan menu item. Jika kita lihat di sini ada 3, minuman, makanan, dan diskon. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tampil menu di sini itu di override ya. Di sini misalnya kayak di sini nih. Ini untuk menampilkan kata seperti ini. Jadi tampil menu ketika dia jenisnya adalah diskon, maka dia akan ditampilkan seperti ini. Jika dia jenisnya makanan, maka dia akan ditampilkan seperti ini, makanan. Kalau dia jenisnya minuman ya, kalau dia jenisnya minuman, dia akan ditampilkan seperti ini, minuman. Seperti itu, jadi ini pengimplementasian dari sebuah polimorfisme. Lalu selanjutnya kita ke yang input-output atau yang menulis menu di sini, menu dan struk di sini ya, disimpan. Itu ada di menu main ya. Nah, di menu main ini jadi kalau teman-teman perhatikan tadi misalkan saya keluar, dia kan akan otomatis menyimpan ya. Keluar. Clear di sini kita running lagi, tampilkan menu. Nah, di sini kan udah langsung otomatis ya. Nah, di sini karena saya memuat menu dari file,
Ini functionnya. Jadi pertama dia mencari di mana apakah ada menu teks di sini. Dan jika ada, di sini kan ada menu teks. Maka dia akan mencoba untuk jika ada dia akan mencoba untuk membaca. Membacanya itu seperti ini. Jadi misalnya kayak dia kasih minum makanan, dia akan menambahkan makanan. Kalau minuman dia akan menambahkan minuman. Karena di sini jika teman-teman perhatikan, di sini yang pertama, jadi di sini dibagi berdasarkan apa? Pipe yang garis tegak. Jadi dibagi tiga kan? Dibagi tiga. Jenis, nama, harga, dan ya ini variasi. Ringan, bla 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 segala macam gitu kan. Nah, di sini eh, jika misalkan ternyata dia makanan, maka dia akan menggunakan kelas makanan gitu ketika menambahkan menu item gitu. Dan ya ini seperti teman-teman lihat gitu. Kan menu tambah item ini disesuaikan. Lalu jika berhasil taruh di sini, jika gagal taruh di sini. Nah, terus eh, untuk apa ya? Kalau untuk simpan struk, bukan, nah ini nih, simpan menu ke file. Simpan menu ke file juga sebenarnya sama. Jadi kita mencoba untuk melakukan write ya ke file yang sama gitu. Nah, di sini kita iterasi. Jadi semua menu item yang ada di session yang sedang dijalankan, kita iterasi lalu kita get daftar menunya gitu. Nah, jika dari situ dicek jika menu item tersebut berasal dari kelas makanan, maka dia akan ditulis sebagai makanan. Jika minuman-minuman, jika diskon-diskon gitu. Nah, ini seperti biasa, sama yang tadi di write ya. PW ini tuh uh, print writer. Print writer tuh kayak uh, jadi dia kan ini adalah file writer. Jadi kita membuka file untuk digunakan di mode writing ya. Lalu kita menggunakan print agar bisa menulis value yang ingin kita tulis gitu. Nah, ini simpan file. Lalu kalau untuk strukan jadi ini tambah menu item. Ini hampir sama seperti tadi ketika memuat. Memuat kan dia juga menambah item. Nah, ini juga sama gitu. Nah, ini cuma perbedaannya kalau jenis 3 kan diskon. Jadi dia memang lebih singkat. Kalau jenis lain diskon kan ada 1 dan 2, minuman dan makanan kan perlu menambahkan jenis ya. Jadi agak-agak banyak di sini. Lalu ketika diterima pesanan, nah mana ya tadi? Ini nih. Ketika terima pesanan ya seperti biasa kita mencari eh, mencari ini ada nggak namanya gitu. Kalau misalkan ada eh, dilakukan gitu kan. Misalkan kayak eh, kita malah nambahin diskon gitu lah. Diskon tuh nanti dia otomatis di apply di sini. Lalu misalkan di sini nih ada tambah pesanan. Nah, misalkan gagal atau tidak ketemu ternyata ketika melakukan cari item ini. Jadi di menu cari item ini dia itu di extend jika dia mendapatkan sebuah error gitu. Errornya itu akan menggunakan kelas yang sudah kita define sebelumnya. Itu kelasnya seperti ini. Dan kita sudah extend dengan exception. Jadi ketika ketika ini cari menu item to di throw, maka dia akan menghasilkan exception seperti ini. Item tidak ditemukan exception. Dan akan melemparkan error gitu. Jadi lalu habis itu ditampilkan struknya seperti ini. Ini seperti biasa, iterasi, itemnya, total bayarnya berapa, dan lain-lain. Lalu, nah, ini yang krusial juga, jadi simpan struk ke file. Jadi setelah semuanya dikalkulasi, kita simpan gitu.
Simpannya sebenarnya sama seperti tadi di file writer, bedanya karena tadi sempat ada nomor gitu. Nah, nomornya ini disimpan ya. Jadi di parsing juga. Jadi struk nomornya nomor berapa, nomor antrean ke berapa. Lalu ya sama seperti yang tadi, yang mana tadi? Tampilkan sebenarnya nah, sebenarnya hampir sama seperti yang ada di sini. Ini kalau teman-teman lihat, eh, hampir sama ya. Struk pesanan. Ini kenapa tidak ada new line ya? Karena ketika nyimpan struk tidak perlu new line. Hampir sama gitu. Nomor pesanannya. Terus ya ini ada diskon. Kalau kolomnya bukan diskon, dia bakal di-treat seperti apa gitu kan. Nah ini masih sama. Kalau dia bukan diskon, dimasukkan ke sini. Apa namanya? Eh, mana tadi? Nih, seperti ini. Berapa, jumlahnya berapa, apa gitu, naskur, misalkan makanan atau minumannya dengan harga berapa gitu. Nah, ini di sini diiterasi, bayar, total, dan akhirnya ketika ini selesai tanpa error, dia menuliskan file seperti ini. Mungkin itu aja saja. Sekian dari saya untuk pengerjaan tugas 3 kali ini. Terima kasih.